Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman kembali ya teman-teman, berbagi pengalaman yang pernah saya alami ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Untuk topiknya kali ini adalah kebiasaan yang membuat kita itu semakin terpuruk dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Ini berdasarkan atas apa yang sudah pernah saya alami, saya rangkum ceritanya untuk bisa saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Jadi pada saat saya itu tidak mengalami kemajuan yang bagus ya teman-teman, kemajuan yang semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik itu saya amati ya. Saya amati di dalam diri saya sendiri gitu ya. Saya amati itu memang banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya jalani yang kemungkinan itu menghambat ya, menghambat proses perbaikan saya gitu ya. Proses perbaikan dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman ya. Jadi itu menurut saya itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Kenapa kondisinya waktu itu malah justru seperti semakin terpuruk, bukannya itu semakin membaik ya teman-teman. Dan pada saat tidak ada kemajuan ya, tidak ada kemajuan, bahkan menurut saya itu malah seperti terpuruk gitu ya. Itu benar-benar saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan itu, ini kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya itu malah semakin terpuruk menurut saya gitu waktu itu ya. Jadi sudah saya sebutkan itu ya, apa namanya, jadi kebiasaannya itu adalah saya bagi itu jadi dua macam ya, itu kebiasaan secara fisik dan kebiasaan secara mental atau cara berpikir saya gitu ya teman-teman. Pertama adalah secara fisiknya teman-teman, secara fisiknya. Waktu itu saya itu merasakan atau saya sudah periksakan bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung ya, gangguan asam lambung, terkena GERD ya, dan disertai itu anxiety ya teman-teman. Nah disitulah pada saat saya itu sudah mengetahui itu, tapi saya itu seolah-olah itu masih belum percaya gitu ya, masih belum percaya dan seperti apa ya, berprasangka buruk gitu ya, berprasangka buruk bahwa mungkin dokter yang meriksa saya itu salah diagnosa gitu ya, kenapa kok saya seperti ini gitu ya. Dan waktu itu secara fisik saya itu masih membandel gitu ya teman-teman. Jadi begadang dalam artian itu saya tidak memperhatikan istirahat saya ya, tidak memperhatikan tidur saya ya teman-teman. Saya tidak memperhatikan apa yang saya makan, apa yang saya konsumsi, apa yang saya saya lakukan gitu ya. Itu saya tidak ini teman-teman, tidak seperti tidak peduli gitu ya. Yang saya harus harus olahraga gitu ya, harus bergerak gitu, harus berjalan walaupun baru bisa jalan atau walaupun hanya sekedar jalan-jalan santai gitu, itu saya tidak memperhatikan ke arah sana gitu. Jadi kebiasaan saya itu hanya rebahan saja teman-teman, hanya rebahan. Jadi secara fisik itu saya memang jarang sekali bergerak teman-teman, jarang sekali bergerak. Nah ini buat teman-teman ya, buat teman-teman di rumah yang sensasinya itu masih banyak ya, masih banyak sekali gitu teman-teman ya, kebiasaan-kebiasaan hanya rebahan saja gitu, itu kalau bisa itu ditinggalkan teman-teman ya. Sedikit demi sedikit harus berusaha untuk bangkit teman-teman, harus berusaha bangkit walaupun sekedar jalan-jalan kaki saja ya teman-teman. Nah ini perlu dicoba ya, karena saya waktu itu menjalani seperti ini ya teman-teman, menjalani rebahan saja walaupun saya itu konsumsi obat dari dokter, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu masih saya jalani gitu ya. Ya seperti memang tidak ada kemajuan teman-teman, tidak ada kemajuan gitu ya. Terus malah justru semakin merasa terpuruk gitu ya, terpuruk, kok malah nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi ya itulah, karena saya sudah melewati itu, jadi saya bisa bercerita gitu ya, saya bisa merangkum apa yang dulu pernah saya lakukan gitu ya. Dan itu menurut saya itu termasuk menghambat proses pemulihan saya gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu secara mental ya, secara mental atau secara pikiran saya gitu ya, secara saya berpikir lah gitu ya. Jadi pada saat saya itu sudah
dikasih tahu sama dokter waktu itu bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung ya, GERD ya, disertai anxiety itu ya teman-teman. Ya itu pikiran saya itu merasa seperti seperti nggak percaya lah, intinya seperti itu teman-teman, seperti nggak percaya gitu, nggak percaya. Nah disinilah gitu ya, mungkin ya memang mungkin karena memang anxiety-nya saya itu juga tinggi ya, jadi seperti nggak percayaan gitu. Bahkan dokter yang sudah spesialis di bidangnya itu aja, itu masih seperti saya itu nggak percaya gitu ya teman-teman, seperti nggak percaya gitu ya. Jadi ini juga kemungkinan termasuk faktor waktu itu saya itu prosesnya itu lama gitu ya, pemulihannya itu lama teman-teman ya. Nah terus lagi gitu ya, saya mencari tahu tanpa apa, saya itu benar-benar menanyakan kepada sumbernya teman-teman. Jadi googling ya, cari di Google gitu ya. Setiap saya keliengan, saya cari keliengan penyebabnya, penyebab keliengan itu apa karena faktor apa gitu. Yang muncul apa teman-teman? Yang muncul ngeri-ngeri gitu. Ngeri-ngeri gitu. Jadi bisa juga karena terkena ini, terkena ini, nggak usah saya sebutkan ya, nanti takutnya teman-teman ke-trigger ya gitu ya. Teman-teman yang sudah mulai membaik nanti malah ke-trigger ya, jadinya nggak usah saya sebutkan. Tapi intinya ketika waktu itu saya itu merasakan seperti ada ketidakpercayaan dengan dokter yang memvonis saya ya, mendiagnosa saya itu terkena asam lambung disertai anxiety ini ya, saya itu seringnya googling, terus sensasi lagi datang ya, contoh misalkan sensasi datang di bagian tenggorokan, saya googling lagi, keluarnya macam-macam gitu teman-teman, macam-macam. Nah itu tambah semakin takut lagi, semakin down, semakin takut gitu teman-teman. Nah terus lagi apa namanya, perut ya, sensasi di perut, pokoknya segala macam sensasi yang timbul itu saya selalunya mencoba googling. Nah ini teman-teman, baiknya teman-teman kurangin yang seperti ini. Kalau bisa teman-teman itu menanyakan kepada sumbernya saja, sumber yang profesional lah menurut saya, termasuk dokter gitu. Nah kalau saya ini kan bercerita berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menanyakan kepada saya tentang sensasi gitu ya, pernah nggak merasakan sensasi ini, terus solusinya bagaimana, pasti saya sarankan untuk ke dokter dulu teman-teman, karena saya sendiri juga itu kan bukan profesional, intinya bukan ahli medis lah ya, bukan ahli medis, jadinya saya juga tidak bisa menjawab secara ilmiah. Saya menjawabnya secara pengalaman yang saya alami saja. Ia pernah mengalami seperti itu. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman penasaran sebenarnya apa yang sedang dialami oleh teman-teman, periksakan saja dulu biar tenang. Nah di situ nanti setelah dokter mendiagnosa bahwa teman-teman itu terkena hanya gangguan asam lambung dan anxiety, itu kan banyak sekali cara-cara untuk sembuh dari gangguan asam lambung itu ya teman-teman ya. Itu nanti bisa bisa dikonsultasikan gitu ya teman-teman. Nah terus lagi ini masih kepada cara berpikir saya, karena dengan gangguan asam lambung anxiety ini ya teman-teman, anxiety-nya itu kan mengikuti ya, tinggi gitu ya, tinggi gitu ya. Jadi susah sekali untuk berpikir positif ya teman-teman. Jadi hanya hal-hal yang kecil saja itu bisa menjadi masalah dan bisa menjadi pikiran gitu ya teman-teman, dan itu akan memperburuk keadaan, itu akan memperparah keadaan teman-teman. Contoh saja misalkan begini ya, ketika kita itu malam-malam gitu ya, malam-malam nggak bisa tidur, terus ngelihat cecek jatuh aja di pinggir gitu ya, mungkin kan ceceknya lagi kejar-kejaran gitu di plafon terus jatuh gitu ya, kita itu pikirannya sudah macam-macam teman-teman. Nah ini kenapa saya itu terus berpikir seperti itu ya teman-teman, dan berpikir seperti itu malah justru bukannya mempercepat perbaikan, tapi kebalikannya malah memperlambat ya teman-teman. Jadi semakin takut gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk hal-hal yang seperti itu ya,
teman-teman belajar untuk tidak terlalu dipikirkan lah teman-teman. Kalau saya dulu itu terlalu dipikirkan gitu, makanya saya berbagi untuk teman-teman, jangan terlalu dipikirkan, biar teman-teman lebih cepat gitu membaiknya, biar lebih cepat gitu ya. Karena yang ini itu susah ya teman-teman, tapi setelah melalui atau melewati ini pasti teman-teman juga akan bisa berkisah gitu ya, akan bisa bercerita dan bisa mensupport teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, hal-hal yang bisa memperburuk keadaan gitu ya, itu pasti teman-teman nanti bisa akan menceritakan gitu ya. Sadarnya itu ketika kita itu sudah membaik teman-teman, pada saat menjalani itu ya seperti ya tidak sadar. Makanya sekarang saya itu bercerita ini supaya teman-teman itu bisa ambil sisi positifnya ya, bisa ambil hikmahnya, bahwa teman-teman ayolah cepat, ayolah gitu, ayo bangkitlah gitu, nggak usah yang dipikirin mitos-mitos itu, nggak usah dipikirin gitu, nggak usah gitu ya, itu akan memperburuk keadaan saja ya teman-teman. Cara berpikir kita itu ditata lagi, kita bikin gini aja teman-teman ya, dibikin wajar saja. Dokter sudah mendiagnosa kita itu terkena gangguan asam lambung gerd dan anxiety. Dan sensasi dari asam lambung gerd dan anxiety itu kan banyak, bisa dibilang itu ada yang bilang 1001 sensasi, 1.000.000 sensasi, terus berapa ribu sensasi gitu ya. Jadi ya wajar teman-teman, wajar ketika kita itu datang sensasi gitu, datang sensasi ini sensasi itu memang seperti horor, seperti menakutkan sekali teman-teman. Tapi kan banyak sekali teman-teman yang sudah menceritakan atau mengisahkan bahwa gangguan asam lambung gerd dan anxiety ini itu penuh dengan sensasi, itu banyak dengan sensasi yang dirasa oleh tubuh kita dan pikiran kita teman-teman. Makanya ketika kita itu cepat sadar, cepat bisa memaklumi, itu ya insya Allah itu akan cepat membaik itu teman-teman. Kalau dulu saya itu ya terlalu lama meratapi gitu ya teman-teman, jadinya ya semakin terburuk gitu, karena semakin kita meratapi gitu, itu ya nggak akan ada perbaikan teman-teman, nggak ada perbaikan, yakin, percaya saya teman-teman, nggak ada perbaikan. Kalau teman-teman meratapi terus sensasi, meratapi terus nasib kok bisa seperti ini, itu tidak akan membaik teman-teman. Makanya penting sekali ya kebiasaan buruk ini ya, kebiasaan buruk yang menghambat kita untuk cepat membaik ya, bahkan jadinya malah kita itu semakin terpuruk, itu tinggalkan teman-teman ya, tinggalkan gitu. Jadi yang males-malesan, yang hanya rebahan saja, terus yang tidak mau bergerak gitu ya, itu ayo bangkit teman-teman, ayo bangkit. Saya yakin cepat membaik teman-teman. Dilatih sedikit demi sedikit teman-teman, nggak harus banyak, sedikit demi sedikit teman-teman pastinya akan cepat membaik, amin ya rabbal alamin. Terus dari segi mental kita ya, dari pola pikir kita ya itu simpel saja ya teman-teman, simpel saja. Pertama ya yang harus kita rubah itu adalah bagaimana memandang sakit kita ini memang penuh dengan sensasi ya, 1000 sensasi, 1.000.000 sensasi gitu ya, 1001 sensasi gitu ya, memang penuh dengan seperti itu. Tapi kita berpikirnya gini teman-teman, berpikirnya bahwa ya memang karena kita itu sedang ada gangguan asam lambung gerd dan anxiety ini teman-teman, makanya banyak sensasi gitu ya, banyak sensasi yang kita rasakan, banyak perasaan-perasaan aneh, banyak pikiran-pikiran aneh. Dan setelah kita itu sadar itu ya teman-teman, pasti kita akan bisa cepat lepas dari pemikiran yang negatif teman-teman. Kita menyadari bahwa oh iya, berpikir seperti ini kurang bagus, oh ini berpikir seperti ini kurang bagus. Kadang kita sudah tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak bagus, tapi tetap masih kita jalanin. Berarti kan butuh apa teman-teman? Itu butuh niat kita teman-teman, niat kita untuk benar-benar bisa bangkit, niat kita untuk benar-benar bisa pulih dan membaik teman-teman. Kalau kita sudah ada niat, insya Allah itu bisa dilakukan teman-teman, saya yakin bisa teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di sini jangan patah semangat gitu ya, hindari hal-hal yang membuat kita itu malah semakin terpuruk teman-teman. Salah satunya yaitu contohnya itu seperti itu yang pernah saya alami, itu terlalu meratapi. Terus dari pola pikir saya juga lama sekali itu sadarnya gitu ya, sadar bahwa
saya sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini gitu ya. Dan itu sudah melalui proses pemeriksaan dari dokter. Harusnya dianggap wajar kalau itu banyak sensasi. Yang penting kita berikhtiar untuk mengobati apa yang kita rasakan gitu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman itu berobat di dokter, ya ikutin saran dari dokter. Harus berapa lama minum obatnya, terus harus berapa lama kontrolnya, harus berapa lama itu mantang makanannya, harus berapa lama jaga pola makan, pola pikirnya gitu kan. Itu ikutin saja teman-teman, ikutin gitu ya. Insya Allah akan cepat membaik ya, amin ya robbal alamin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat teman-teman, ayolah bangkit teman-teman, bangkit. Saya yakin teman-teman bisa ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Mungkin ini cukup ya, sebentar saja ya teman-teman, karena tadi mati lampu jadi saya itu uploadnya ini agak malam ya teman-teman ya. Untuk berikutnya itu nanti bisa diatur lagi ya, atau mau request video apa silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga dari cerita saya ini bisa diambil sisi positifnya ya teman-teman, diambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, yang negatifnya jangan ya teman-teman. Ini semua berdasarkan apa yang pernah saya alami, dan bagaimana saya itu menceritakan ini itu memang karena saya sendiri itu sudah mengalaminya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, usahakan teman-teman itu bisa menghindari hal-hal yang bisa memperburuk keadaan gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.